Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat siang, salam sehat untuk kita semuanya. Siang hari ini, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, MAKI, Indonesia Police Watch, dan Public Policy Studies mengadakan diskusi terkait isu yang bisa dikatakan judicial corruption, ya. Apakah ini masuk di dalam wilayah isu judicial corruption yang kita tahu, atau satu peristiwa terkait pengambilan keputusan yang salah yang berdampak pelanggaran hukum? Indonesia membutuhkan satu Mahkamah Agung yang kuat, bersih, karena sebagai negara hukum, kebenaran dan keadilan dipertaruhkan. Kalau dikatakan bahwa Mahkamah Agung adalah benteng terakhir keadilan, itu adalah tepat dan mestinya menjadi tujuan bersama. Karena apa? Dalam pandangan saya sebagai praktisi hukum, mungkin polisi bisa salah dalam satu proses penyidikan. Mungkin jaksa bisa misleading di dalam satu proses penuntutan. Tetapi yang haram dan tidak boleh salah adalah pengadil. Dalam hal ini adalah peradilan yang dipimpin oleh Mahkamah Agung. Nasib hitam putih, mati hidup seseorang ditentukan oleh putusan pengadilan. Kalau proses hukumnya salah dalam penyidikan, penuntutan salah, tetapi bisa dikoreksi berdasarkan putusan pengadilan dan terutama Mahkamah Agung. Kepercayaan publik akan nasibnya sebetulnya dipertaruhkan di pengadilan. Kasus Vina dan Eki tidak perlu menjadi polemik kalau hakim ketat di dalam pengujian alat bukti. Hakim yang serampangan, sembarangan, baik di tingkat pertama sampai Mahkamah Agung, mengkontribusi setidak-tidaknya rendahnya kepercayaan publik kepada hukum, bahkan mengkontribusi rendahnya indeks korupsi Indonesia. Satu penelitian menyatakan bahwa indeks korupsi Indonesia rendah dikontribusi oleh dunia peradilan. Judicial corruption bisa terjadi karena suap, gratifikasi, pemerasan dalam jabatan, dan lain sebagainya. Upaya telah dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan membentuk katakanlah wilayah bebas korupsi dengan sistem TPST, ya, PTST, pelayanan terpadu satu pintu, di mana publik berusaha tidak bisa bersentuhan dengan pejabat peradilan. Tapi yang terjadi, KPK menangkap 2 hakim agung. Wah, ini sudah ternyata disimpangkan, ya. Ternyata komunikasi tidak perlu di pengadilan. Bahkan ada teman saya bilang begini, kalau begitu berlapis-lapisnya pintu di pengadilan, itu justru memudahkan orang-orang tertentu korupsi. Karena aman menyerahkan uang di pintu-pintu yang tertutup yang tidak bisa diakses itu. Ya, itu ada menyebut begitu. Hari ini kita akan membahas satu informasi, bahkan pada pusat kekuasaan dunia peradilan, yaitu ada pada fenomena pemotongan honor penanganan perkara. Salah satu upaya Mahkamah Agung untuk menekan terjadinya judicial corruption adalah melaksanakan penyelesaian perkara dalam 90 hari. Justice delay, justice deny. Banyak perkara-perkara yang kemudian mendapatkan posisi, mendapatkan
masalah karena lambatnya penanganan perkara di Mahkamah Agung dan menjadi pintu masuknya KKN di sana. Kelambatan penanganan perkara memaksa dalam tanda kutip pihak-pihak yang berperkara harus berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu untuk mendapatkan keadilan. Ini adalah pintu terjadinya suap atau gratifikasi. Mahkamah Agung telah menetapkan bahwa 90 hari penyelesaian perkara itu adalah satu upaya untuk menekan dugaan pelanggaran dan meningkatkan kinerja. PP 82 tahun 2021 mengatur bahkan memberikan satu insentif bagi hakim agung dan juga hakim konstitusi yang mampu menyelesaikan tugasnya dengan baik diberikan insentif honor penanganan perkara. Hakim agung mendapatkan honor. Harusnya diterima 100%. Tetapi Indonesia Police Watch mendapatkan satu informasi ternyata ada pemotongan. Dalam postur pemotongan tersebut ada sejumlah 13,05% dipotong untuk tim pendukung seperti asisten hakim agung, panitra dan staf tersebut di sana sampai 13,05. Kemudian ada 26,95%. 26,95% tidak jelas. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Hari ini kita mengundang 3 pembicara yang sudah tidak asing lagi bergerak dalam bidang anti korupsi. Kita beri tepuk tangan kepada Bang Saud Situmorang ya, mantan komisioner KPK. Bang Saud ini galak terus nih saya lihat Bang. Ya. Walaupun udah pensiun tetap galak ya. Kemudian ada akademisi yang senior saya nih ya, Bang Abdul Fikar Hajar, dosen Fakultas Hukum Trisakti ya. Dan aktivis yang terus menyala, dari tahun 93 saya kenal Mas Hersubeno, selamat datang. Nah, ini pembawa acara kita yang kita tunggu-tunggu ya, moderator kita. Yang terus menyala Bang Petrus Celestinus ya, tukang lapor nih kayaknya Bang Petrus ya. Siapa aja dilaporin ya. Ini kawan lama saya ya, Bang Petrus Celestinus. Tak kenal menyerah, pantang mundur selangkah pun. Tapi kok belum ada yang berhasil ya Pak Petrus ya, laporannya sana sini. Enggak bosan nih Pak Petrus? Enggak bosan ya? Ngelaporin Kaisar, ngelaporin Presiden ya, ngelaporin semuanya lah. Kalau dirasa tidak cocok dilaporin. Kita membutuhkan tokoh-tokoh ya yang tetap konsisten ya, berada di jalur ini. Dalam diskusi apakah masa depan negara Indonesia ini bersih dari korupsi, saya bilang pesimis. Kita ditentukan sebetulnya oleh presiden, tapi itu nantilah ya. Jadi ada pemotongan. Pemotongan itu diatur oleh Sekretariat Mahkamah Agung. Nah, menjadi pertanyaan, ketika honor tersebut diatur secara hukum publik, ya saya ulang ini ya. Ketika honor diatur secara hukum publik, Hakim Agung berhak 100% atas honor penanganan perkara 90 hari. Bisakah dia dipotong berdasarkan aturan internal institusi? Nah, ini kalau Bang Saud sebagai mantan komisioner tentu di birokrat punya pengalaman tentang itu ya. Kemudian kita mendengar juga ada tanggapan dari Mahkamah Agung melalui juru bicara ya, bahwa benar ada pemotongan berdasarkan kesepakatan. Nah, ini para pembicara harus mengkaji nih. Bisakah hak yang diatur oleh satu regulasi sebagai hak Hakim Agung dipotong berdasarkan kesepakatan? Seperti iuran gitu ya. Kalau iuran, orang kan mendapatkan hak atas layanan. Ya, sementara Hakim Agung ini dipotong disebut berdasarkan kesepakatan. Iuran juga berdasarkan kesepakatan. Nanti akan ditinjau nih oleh Bang Fikar dan juga Bang Petrus. Terus dikatakan
Oh sepakat kok dipotong. Nah kalau dipotong sepakat kan yang memberi berarti sepakat memberi kepada siapa? Penyelenggara negara. Nah apakah itu bukan gratifikasi Bang Petrus? Nah tolong dikaji ya. Kalau kemudian kesepakatan tersebut berdasarkan satu intervensi bukan atas kesukarelaan ya, ini bisa nggak disebut sebagai pemerasan dalam jabatan? Nah ahli-ahli ini akan berbicara nih ya, kita tinggal nonton ya. Hasil daripada diskusi ini kita akan serahkan kepada penegak hukum. Ada pertanyaan satu media besar kepada saya, Mas Sugeng ini politik ya? Apa ini diskusi ini politis ya? Saya jawab, apakah politik terkait pemilihan ketua Mahkamah Agung? Saya tanya, apakah jabatan ketua Mahkamah Agung jabatan politis? Saya tanya ya. Oh ini politik internal. Apakah ketua Mahkamah Agung politisi? Ya. Ini adalah informasi yang harus perlu diketahui oleh publik dan dibedah. Kita mencintai pengadilan yang bersih. Karena di sanalah harapan bangsa Indonesia digantungkan. Terima kasih. Selamat mengikuti diskusi dan mengikuti pembicara ini hari ini. Demikian pembukaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Sugeng Teguh Santoso atas sambutannya. Bapak Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan beralih ke acara inti, yakni diskusi publik dengan tema bedah kasus dugaan pidana korupsi, pemotongan dan penyalahgunaan dana honorarium penanganan perkara atau HHP bagi Hakim Agung sedikitnya bernilai sebesar 97 miliar dan atau TPPO yang akan dipandu oleh moderator yang sudah tidak asing lagi. Untuk itu kepada Bapak Hersu Beno Arif, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Mas Sugeng. Saya tadi waktu ketemu diundang saya bilang saya sebenarnya menghindar nih kalau diundang sama Mas Sugeng. Soalnya dia tuh kan cari gara-gara gitu. Saya sudah terlalu banyak masalah. Jadi berkumpul dengan Mas Sugeng akan tambah banyak masalah lagi. Oke, kita lihat dari 5 orang yang tadi diundang hadir itu 3 orang sudah ada di sini. Bang Saud 1 orang silahkan. Terus Pak Abdul Fikar. Monggo silakan atas Bang Peter. Ayo Bang Petrus silakan. Mas Sugeng kan ikut naik ke atas juga ya. Nanti di bawah saja. Sementara Mas Bonyamin ini sedang dia online ya. Online. Nanti kita tolong diberitahu nanti kalau beliau sudah tersambung bersama kita ya. Recording in progress. Oke, silakan. Oke, terima kasih teman-teman para jurnalis yang ini. Terima kasih atas kehadiran Anda memenuhi undangan dari teman-teman Indonesian Police Watch dan tadi temanya ini menarik ini karena persoalannya ternyata ada diam-diam ada satu soal yang serius di Mahkamah Agung ya. Selama ini saya tahunya setoran dari luar, nggak tahunya ini ada setoran dari dalam atau bukan? Jadi ada potongan dari dalam gitu. Tadi sudah dijelaskan oleh Mas Sugeng ya tentang duduk perkaranya, duduk persoalannya. Jadi saya tinggal meneruskan saja dengan saya kira 3 orang yang hadir di sini teman-teman sebagian besar sudah mengenal tapi nggak apa-apa saya kenalkan tadi. Beliau ini kalau ini udah lama sejak zaman dulu kuda tuli udah mainannya begitu ya Bang. Bang Petrus. Terus silakan ini juga tukang cari gara-gara juga sama ini. KPK. Nanti Pak Abdul Fikar memberikan perspektifnya dari sisi hukum, tapi
tadi juga ada mempertanyakan apa ini ada aspek politiknya atau tidak gitu. Tapi kita ngomong hukumnya saja dulu ya. Ini siapa kita yang akan mulai dulu, Bang? Dulu? Siapa? KPK dulu. Ya, Bang Hots katanya abang dulu yang suruh untuk bicara lihat soal ini. Apakah nanti ini pertanyaan saya, apakah ini bagian dari penyelenggara negara atau bukan? Nanti debatnya begitu sama KPK kan selama ini. Ya. Dan saya tadi ke sini kebetulan saya juga nebeng teman juga kan gitu. Oke, silakan Bang. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Kalau kita lihat dari indeks persepsi korupsi kan, cara kita menata hukum di Indonesia kan dari skala 1 sampai 100, angkanya itu 24. Dari 100 sampai 100, World Justice Project menilai kita 24. Anda bisa bayangkan tahun depan dengan kasus ini angka itu bakal naik atau turun nih? Iya kan? Dari angka 1 sampai 100 kita dapat angka 24, cara kita melaksanakan bagaimana hukum yang adil, benar, jujur, bermanfaat dan seterusnya. 24 itu cukup tragis ya, dari World Justice Project menilai itu. Ya tentunya di semua penilaian, di tingkat peradilan, kemudian penegak hukum, terus kemudian proses-proses bagaimana peradilan dilaksanakan. Nah, menjadi lebih menarik ketika kemudian tahun 2006 itu saya ingat waktu itu Pak Busro, waktu itu Ketua Komisi Yudisial, Pak Busro waktu itu membuat kode etik 2008 something lah, 2008. Nah, kode etik untuk semua para hakim ini. Kalau kode etik dijalani itu ini nggak ada kejadian ini. Nggak ada. Jadi kita bayangkan kode etiknya itu dari tahun 2008 Pak. Itu tegas tuh Pak Busro menggariskan nilai-nilainya seperti apa, hakim harus seperti apa, melaksanakan kegiatannya, aktivitasnya, ya kan? Itu jelas di 2008. Sehingga kemudian pada hari ini kita melihat angka ini. Makanya kemarin waktu Pak Sugeng ngubungin saya seperti nggak percaya gitu. Ini bener nggak sih gitu loh? Iya kan? Ada sesuatu yang dasarnya sudah dibicarakan antara katakanlah penegak hukum dalam hal ini Mahkamah Agung dengan Menteri Keuangan. Di situ kan bicara besarannya berdasarkan putusan itu. Tapi putusan itu kemudian tidak sampai pada orang yang harusnya menerima. Kan intinya itu Pak ya. Nah ini Anda bisa bayangkan kalau ini menjadi headline lagi, aduh saya nggak Recording in progress. Bagaimana kita bisa menjabarkan atau mempertanggungjawabkan atau menjanjikan bahwa hukum ini akan menjadi lebih baik. Halo, nggak ada suaranya. Oleh penegak hukum kita. Jadi sekali lagi katakan kalau umpamanya uang itu digunakan untuk apa, kita belum mempertanyakan. Kalau dalam prinsip gratifikasi saja, kalau teman sekantor, kalau dalam prinsip gratifikasi peraturan yang dibuat oleh 2019 oleh KPK itu, gratifikasi sesekali sama teman di kantor itu nggak boleh lebih 300.000. Seteman sekantor ini kan seseorang yang harusnya memiliki hak, tapi kemudian hak itu tidak diterimanya dengan alasan ada konsensus, tapi kemudian peruntukannya untuk apa gitu. Jadi kalau diaudit sama BPK dari perspektif audit pun, ini peruntukannya untuk apa? Itu menarik lagi itu. Ya kan, kemana arahnya? Yang seharusnya diterima kan karena kita untuk kinerja para hakim untuk kemudian mereka sesuai dengan ketentuan yang dibuat, tapi kemudian itu jadi tidak perform atau katakanlah seperti yang sekarang ini dalam perspektif audit juga dipertanyakan. Jadi sekali lagi saya nggak bisa mengatakan ini sesuatu yang harus selesai begitu saja. Tapi kalau kemudian itu dikatakan tidak sesuai dengan peruntukannya, itu BPK saja sudah bisa merekomendasikan bahwa akan ada peristiwa pidana di dalamnya. Ya kan? Kalau kita tanya BPK, ini peruntukannya untuk apa? Kemudian dia menemukan, dan apabila tidak melaporkan kepada pihak berwajib pun, BPK-nya bisa kena sanksi hukum sebenarnya. Kan itu prinsip audit. Kalau dia menemukan satu temuan bahwa tidak sesuai dengan peruntukannya uang itu, maka itu dikatakan itu temuan dan itu harus dilaporkan. Jadi sekali lagi kita hanya bisa berharap bahwa pun kalau ada putusan yang setelah dibuat
dengan sekaligus besarannya, kemudian itu sudah disetujui oleh pemerintah, which is itu jelas memang uangnya adalah APBN, ini menjadi lebih ruwet. Tidak sesimpel kita mengatakan bahwa ini saya ikhlas dipotong dan kemudian itu peruntukannya untuk apa saya nggak mau tahu, itu nggak bisa sesimpel itu sebenarnya. Kalau kita bicara pertanggungjawaban setiap sen atau setiap rupiah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pertanyaan berikutnya adalah prosesnya ini seperti apa sebenarnya di dalam? Kok bisa terjadi hal sesuatu yang katakanlah transaksional seperti ini dalam jangka panjang dan kemudian untung ada seseorang yang lapor ke Pak Sugeng gitu. Pak Sugeng baru lapor ke kita gitu. Iya kan? Saya dengar dari Pak Sugeng nih. Lapor ke publik. Lapor ke publik. Jadi saya nggak ngerti kalau ini Pak Sugeng diam aja, kayaknya ini masuk angin udah diam aja, udah begini aja terus. Enggak, saya membayangkan hukum di negeri kita jadi kayak gimana gitu loh. Tadi Pak Sugeng sudah introduction kan bahwa ujung akhir dari putusan yang dibuat oleh seorang hakim, penyidik penuntut bisa salah, penyidik nggak bisa salah. Jadi nggak heran carut marut negeri kita ini, dan saya pikir ini sebenarnya malapetaka ya di dalam penegakan hukum, di mana kita tegas mengatakan ini perilaku korup sebenarnya. Dan ini tidak bisa diterima. Kalau kita dari perspektif audit saja, kita belum masuk ke pasal-pasal yang lain yang lebih spesifik kepada peristiwa pidananya. Jadi sekali lagi itu mungkin dulu sementara dari saya. Oke. Terima kasih. Beri aplaus untuk Bang Saud Situmorang. Ya. Saya tadi dalam perjalanan ke sini gitu ya, sampai duduk di sini itu saya juga berpikir, ini lucu banget di negara ini. Saya bayangkan ada hakim agung gitu, jadi kemudian jadi korban pemungutan liar. Dan saya membayangkan kalau kemudian hakim agungnya itu rame-rame melapor ke KPK, itu lucu banget itu menurut saya gitu ya. Dan ternyata kemudian untung mereka masih panjang akalnya kan, kalau sampai ini jadi saya kira bakal jadi berita dunia kalau sampai ada hakim agung rame-rame lapor ke KPK bahwa mereka dipotong dana operasionalnya gitu. Tapi untung ada Mas Sugeng, jadi yang dia melaporkan. Jadi saya kira para hakim agung yang lain mesti say thank you terhadap Mas Sugeng ini soal yang begini. Ya, ya. Oh gitu. Iya. Ini parodi betul ya. Memang hanya terjadi di negara Indonesia di era Jokowi ini. Tadinya bosnya Mas Sugeng juga ini kok. Oh mantan klien ya. Oke. Sekarang dengan Pak Bung Petrus dulu ya yang memberikan perspektifnya, baru nanti dari sisi pidananya aja ya. Lebih memahami lagi bagaimana sih konteksnya ini. Karena kalau beliau pure dari sisi pidananya, nanti kalau Bang Petrus bisa memberikan perspektif yang berbeda sebagai seorang pengacara juga yang berpraktek bagaimana urusannya dengan Mahkamah Agung gitu ya. Silakan. Baik, terima kasih. Nah, saya sudah baca TOR yang disampaikan oleh penyelenggara diskusi dari Pak Sugeng. Saya lalu melihat dari segi regulasinya, sebetulnya yang diperbincangkan ini sebetulnya barang haram. Uang 97 miliar ini barang haram yang diperebutkan di Mahkamah Agung. Kenapa saya bilang barang haram? Karena kalau kita lihat sejarah sejak lahirnya reformasi atau selama 32 tahun Orde Baru, ada dualisme, dua lembaga negara yang mengatur tentang organisasi, administrasi dan finansialnya hakim-hakim seluruh Indonesia. Jadi dulu itu hakim-hakim ini khusus mengenai urusan peradilan, urusan sidang-sidang itu di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Tapi administrasi, organisasi dan finansialnya diatur oleh Menteri Kehakiman dan juga Menteri Agama khusus bagi hakim-hakim agama dan hakim militer di urusannya dengan ABRI. Nah, dengan adanya dualisme ini, kadang-kadang khusus buat mafia peradilan, mereka misalnya sudah deal sama hakim untuk memutus sebuah perkara sesuai dengan pesanannya. Dan kemudian merugikan pihak lain. Nah, pihak lain ini akan lari, dia datang ke Kuningan, lapor ke Menteri Kehakiman, ya, dengan iming-iming bisa juga dengan uang supaya hakim ini dipindahkan. Jadi bagaimana hakim ini ada dalam keterikatan, ya, dalam cengkraman kekuasaan eksekutif, ya,
leher ke bawah dipegang oleh kekuasaan eksekutif, sedangkan kepalanya dipegang oleh Mahkamah Agung. Jadi perjuangan supaya semua ada di bawah satu atap itu diperjuangkan oleh organisasi advokat tahun 70-an, 80-an itu supaya lepas dari kekuasaan eksekutif. Ya, bagaimana LBH waktu itu Pak Buyung, Pak Haryono Citrusbeno, Pak R.O. Tambunan, mereka sering rapat perjuangkan supaya kekuasaan kehakiman itu harus merdeka. Tidak boleh ada dalam cengkraman kekuasaan eksekutif. Dan itu baru berhasil direformasi. Tahun 2004 pemerintah putuskan semua urusan organisasi, administrasi dan finansial hakim-hakim di bawah kekuasaan Mahkamah Agung ada di bawah Mahkamah Agung. Jadi kalau kemudian ya pemerintah keluarkan peraturan yang memberikan semacam insentif ya seperti kita lihat di dalam peraturan nomor 14 nomor 55 tahun 2014 itu diatur mengenai mulai dari gaji pokok sampai dengan segala macam tunjangan itu ada 10 jenis. Ya. Dan di situ pemerintah menyatakan atau Presiden SBY menyatakan dengan adanya gaji pokok dan tunjangan-tunjangan itu tidak ada lagi honor-honor apapun yang diberikan oleh pemerintah kepada Hakim Agung. Ya. Kalau terbukti Hakim Agung ini terima honor-honor di luar yang sudah ditentukan, maka diwajibkan harus kembalikan. Nah, kemudian di tahun 2016 ketika Jokowi, saya lihat Jokowi ini udah mulai nakal. Ya, dia mulai menganulir peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2014 ini dengan mengecualikan mengenai honor-honor tadi khusus bagi hakim konstitusi. Tahun berapa ini? Tahun 2016. Jadi mulai nakalnya baru tahun ya, tahun 2016 dia lebih nakal lagi dia masuk ke Hakim Agung di tahun 2021. Karena bagaimanapun Mahkamah Agung itu sudah punya anggaran tersendiri. Besar kecilnya menyangkut kesejahteraan, keamanan hakim itu mereka sudah hitung semua. Dan itu sudah masuk di dalam anggaran APBN. Tapi kan menjadi aneh, kenapa muncul peraturan pemerintah? Diatur lagi honor yang mereka sudah tentukan, jatahnya sekian-sekian. Sementara pada saat yang bersamaan, banyak gugatan dari rakyat terhadap pemerintah, terhadap presiden di Mahkamah Agung itu terlalu banyak. Jadi kalau pemerintah di waktu yang bersamaan memberikan semacam insentif, katakanlah atas nama honor, menurut saya ini bertentangan dengan larangan bahwa kekuasaan peradilan itu harus bebas, tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Ini bagian dari intervensi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga peradilan. Karena ada pemberian honor di luar gaji yang sudah diatur oleh Mahkamah Agung sendiri. Gajinya sudah besar-besar kok. Nah, sehingga menurut saya, kalau ini kita persoalkan, memang harus dipersoalkan. Dan tarikannya mulai dari hakim-hakim dan pejabat di Mahkamah Agung yang nakal itu ditarik sampai kepada presiden. Karena di sini dia merusak status lembaga peradilan yang harus bebas dari campur tangan kekuasaan manapun. Dia masuk melalui, dikemas dengan peraturan pemerintah, padahal sebetulnya ini semacam gratifikasi. Karena pemerintah juga jadi pihak dalam berbagai perkara di Mahkamah Agung. Nah, saya lalu pikir jangan-jangan putusan Mahkamah Agung mengenai umur calon gubernur dihitung dari saat pelantikan, ini bagian dari insentif-insentif ini. Karena peraturannya diubah tahun 2021. Ini kerja rencana yang sistematis sudah lama. Jadi saya sepakat ini kita kejar bahwa ini korupsi, tapi kejarnya tidak terbatas di Mahkamah Agung. Ini harus sampai di depan istana sana kita kejar. Karena ini uang ini sebetulnya uang haram. Sesuatu yang dilarang oleh undang-undang, tapi oleh presiden, oleh pemerintah dibuat peraturan yang memberikan insentif tambahan uang sekian ratus miliar untuk Hakim Agung. Sementara Mahkamah Agung ini pintu terakhir. Mungkin kalau diberikan ke pengadilan hakim pengadilan tinggi atau hakim-hakim di daerah yang hidupnya miskin melarat, itu lebih pas. Karena kalau kita dengar cerita hakim di daerah yang hidupnya melarat, mereka punya cerita sendiri. Jadi tahun 2002-2003 kami ini kan periksa kekayaan hakim jaksa polisi. Jadi kita tanya, kenapa hakim-hakim di daerah ini dalam pergaulan sosial kok seperti dikucilkan? Ya. Setiap kali kita datang mau periksa yang jor-joran, traktir makan dan segala macam itu Kapolda, Kajati, sementara hakim ketua pengadilan tinggi nggak nampak.
Nah, di situ mereka bercerita, kami ini sebetulnya kami ditinggal. Ya. Kami ini kalau hitung dalam permainan perkara, kami ini pintu terakhir yang terdakwa atau pihak yang berperkara itu sudah habis-habisan di tangan polisi dan jaksa. Kayak kami itu sudah tengkoraknya aja. Nah, jadi mereka punya cerita pengalaman mengapa mereka seperti ya sudah nggak ada airnya lagi yang keluar. Nah, jadi kalau insentif ini diberikan ke Mahkamah Agung, sedangkan Mahkamah Agung itu pintu terakhir, saya pikir ini bagian dari membuat hakim-hakim itu tidak bebas, apalagi ketika masyarakat berperkara dengan pemerintah. Hakim kan akan memilih, karena dia sudah dapat insentif setiap bulan, setiap perkara mungkin dengan perkara beribu-ribu itu mereka mendapatkan bonus yang berlipat ganda. Jadi saya setuju dengan rencana Pak Sugeng tadi atas nama IPW akan membawa persoalan ini kepada lembaga penegak hukum, tetapi kita tidak boleh berhenti hanya di Mahkamah Agung. Tarikannya hanya sampai kepada, karena ini gratifikasi yang dikemas dengan peraturan pemerintah. Harusnya kan Mahkamah Agung menolak. Biarlah semua anggaran yang kalau mau ditambah, Mahkamah Agung mengusulkannya lewat DPR, dan di sana pemerintah dan DPR putuskan dan dituangkan dalam APBN khusus mengenai anggaran untuk Mahkamah Agung. Sehingga clear. Tetapi ini kan ujuk-ujuk muncul. Mulai dari tahun 2014 itu SBY masih bagus lah ya. Dia bilang gaji pokok, tunjangan perumahan, kesehatan, segala macam itu ada 10 macam diberikan. Tapi honor-honor dan lain-lain tidak boleh. Hakim-hakim yang terima akan kembalikan. Tetapi mulai 2016 dipreteli oleh Presiden Jokowi karena dia yang tantangan itu PP, dan diperluas lagi di 2021, Hakim Agung pun mendapatkan itu. Sementara 2019, 21, 22 itu banyak gugatan masyarakat terhadap pemerintah, termasuk uji peraturan di bawah undang-undang di Mahkamah Agung, di mana yang digugat itu pemerintah. Nah, sehingga tidak heran kalau setiap kita gugat pemerintah kita dikalahkan, salah satu faktor ya ini tadi. Ada insentif, ada gratifikasi dari pemerintah kepada hakim-hakim, tapi dikemas dalam peraturan pemerintah dan lain-lain. Saya kira itu saja, terima kasih. Saya khawatir Bang Beto sudah nggak ada waktunya lagi kalau kita bawa sampai ke Merdeka Utara ini. Oke, Presiden yang baru. Sekarang kita dengar dari perspektif hukumnya. Saya nggak tahu ini parodi sebenarnya. Tapi bagaimana ini kita lihatnya dari sisi hukum pidana? Bisa nyala nggak? Yang ini aja Pak Abdul Fikar. Oh sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Kalau menyimak dari peristiwa yang diuraikan baik oleh rekan Sugeng atau bapak-bapak tadi ya, maka ini sebenarnya menguatkan fenomena yang agak dideketin. Nah, ya, fenomena yang terakhir ini kita alami, yaitu cengkraman oligarki, ya. Karena apa? Ternyata di Mahkamah Agung ada oligarki juga, iya kan? Oligarki yang bisa memotong jatah-jatah yang seharusnya menjadi haknya para hakim agung. Jadi memang fenomena oligarki itu berkembang di mana-mana gitu. Ternyata orang ketika punya kekuasaan, ya, dia ada kecenderungan untuk memanfaatkan kekuasaannya untuk apakah untuk keuntungan pribadi atau keuntungan kelompoknya dan seterusnya. Jadi catatan saya nomor 1 itu tadi, ya, bahwa peristiwa ini menggambarkan kepada kita bahwa fenomena oligarki yang begitu menyeramkan, ya, itu memang terjadi dan hadir di komunitas apapun, termasuk komunitas hakim agung. Itu yang pertama. Yang kedua, Mahkamah Agung ini termasuk instansi negara yang juga diaudit oleh BPK, oleh Badan Pemeriksa Keuangan, gitu. Ya, jadi kita tidak tahu apa hasil audit dari BPK, gitu ya, tentang ini, gitu, tentang ini semua kan resmi nih, ada peraturan pemerintahnya dan sebagainya, gitu, ya. Artinya sangat mungkin audit BPK itu ya rapi-rapi saja, ya, artinya jatah untuk hakim
Agung untuk dalam menangani perkara sesuai dengan peraturan pemerintah tahun 2021 itu ya berjalan dengan baik gitu. Ya artinya apa? BPK tidak bisa mendeteksi ini gitu. Ya mungkin saya kira ya itu tadi Hakim Agung itu bagian apa namanya? Kalau Pak Petrus bilang bagian dari suatu komoditas yang memang agak sulit kita raba gitu. Ya karena ya itu tadi kadang-kadang perkara aja ada istilah tidak ada makan siang gratis gitu ya. Artinya setiap perkara itu kalau mau menang ya harus ada macam-macamnya kan kira-kira begitu. Nah, jadi saya kira tidak terdeteksi secara rinci oleh BPK ya bahwa ada penyimpangan anggaran yang seharusnya menjadi hak dari para hakim agung itu, tetapi tidak seluruhnya. Itu yang kedua. Ya. Yang ketiga, apakah tindakan itu bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi seperti Pak Saud katakan tadi? Ya. Nah, menurut saya salah satu ciri tindak pidana korupsi adalah merugikan keuangan negara. Nah, persoalannya ini adalah apakah keuangan yang diterima oleh para hakim agung itu masih keuangan negara? Nah, itu yang jadi soal itu kalau menurut saya. Ya, ketika diterima oleh Mahkamah Agung, ya untuk dibagikan itu menjadi keuangan negara yang dikuasai oleh Mahkamah Agung. Tetapi ketika pembagiannya ke bawah, gitu ya, itu kan apalagi ada kesepakatan dan sebagainya, gitu. Nah itu agak sulit, gitu, mengkualifikasi ini sebagai keuangan negara. Kecuali, ada kecualinya, kecuali para hakim agung ini minta secara resmi kepada Ketua Mahkamah Agung untuk mengeluarkan seluruh jatah biaya penanganan perkaranya itu. Di satu sisi harus ada permintaan, di sisi lain umpamanya Mahkamah Agung tidak mengabulkan, gitu, tetap memotong dan sebagainya. Nah itu kalau menurut saya baru muncul ini keuangan negaranya, keuangan negara yang dimanipulasi gitu. Ketika para hakim agung juga minta, tapi kalau para hakim agungnya diam saja, ya tidak berontak, dia tidak minta, tidak ini, sulit menurut saya mengkualifikasi itu sebagai tindak pidana korupsi, gitu. Karena sudah bukan keuangan negara, sudah dibagi-bagi gitu. Tetapi kalau masih belum dibagi, kemudian diminta, ternyata tidak diberikan seluruhnya, bahkan dipotong, menurut saya itu korupsi, bisa dikualifikasi sebagai tindak pidana korupsi. Ya karena itu tadi ya, di satu sisi meskipun yang dipotong itu uang jatahnya hakim-hakim agung, tetapi sesungguhnya ketika dia memotong masih uang negara gitu. Karena hakim agung ternyata minta komplit gitu, minta seluruhnya diberikan. Nah, itu di situ ada merugikan keuangan negaranya. Jadi apa ini pungli gitu kalau enggak gitu? Akhirnya itu pungli dan penggelapan. Penggelapan. Bisa Karena ya? kalau nggak salah kan Mas Sugeng tolong dikoreksi ya. Jadi ada 2 kwitansi yang keluar kan ya, Mas Sugeng ya. Kwitansi yang utuh dia tanda terima uang yang diterima seluruhnya uang operasionalnya. Ada satu lagi yang sudah dia tanda terima yang sudah dipotong, begitu kan ya. Jadi ada 2 itu. Dua kwitansi. Gitu. Dua gitu ya Mas Sugeng ya. Gitu ya. Apa? Satu kwitansi penuh. Oh itu aja. Tapi nggak penuh. Uangnya nggak penuh. Oh oke. Jadi dia terima. Ya. Jadi tanda tangannya penuh tapi uangnya diterima tidak penuh. Oh oke. Ya. Oke, jadi kalau itu yang terjadi peristiwanya sampai situ itu penggelapan sebenarnya. Iya kan? Seharusnya haknya para hakim agung tetapi tidak diberikan seluruhnya. Ya. Aduan. Penggelapan itu bukan delik aduan. Penggelapan itu delik umum sebenarnya. Kita juga bisa laporin. Pak Sugeng bisa melaporkan sebenarnya. Oh, jadi punya legal standing beliau ya. Legal standing juga. Ya, penggelapan itu. Ya. Penggelapan karena itu tadi sudah dibagi kemudian dipotong gitu. Ya. Tetapi kalau ada permintaan sebelumnya seluruhnya itu bisa dikualifikasi menjadi korupsi gitu. Ya, jadi uang negara gitu. Uang negara yang tidak diberikan seluruhnya. Tetapi ketika sudah diberikan tetapi dipotong, ya itu bisa juga dikualifikasi sebagai penggelapan.
Nah, kemudian bagaimana dengan pernyataan apa tadi? Pernyataan apa? Juru bicara. Oh, juru bicara mahkamah. Bukan pernyataan kesepakatan Hakim Agung yang apa merelakan itu dipotong. Baik, Nah, baik hati semua ini ya. iya. Baiknya. Oh, ikhlas, orangnya Nah. ikhlas. Kalau lihat peristiwanya itu kan masuk ke wilayah hukum perdata sebenarnya. Ya kan kesepakatan. Ya kan? Kesepakatan itu hukum yang paling tinggi kalau di dalam hukum perdata. Ya, begitu para pihak sepakat, nggak ada lagi hukum yang bisa menghalangi kecuali melawan pelanggar hukum ya. Kalau sepakat untuk mencuri ya nggak boleh. Ya, sepakat untuk berbuat kejahatan nggak boleh. Tapi kesepakatan dalam hukum perdata itu adalah hukum yang paling tinggi. Ketika seseorang membuat kesepakatan, ya dua orang lebih, maka itulah hukum yang paling tinggi yang di antara mereka yang harus mereka ikuti. Nah, tetapi persoalannya adalah yang disepakati ini ada di wilayah hukum publik, iya kan? Gaji itu tunjangan perkara itu adalah bagian dari penyelenggaraan hukum administrasi negara. Artinya hukum publik dia. Nah, artinya apa? Artinya hukum publik itu tidak bisa disepakati. Gitu. Jadi menurut saya kalaupun ada pernyataan kesepakatan seperti itu batal demi hukum. Gitu. Karena dia melawan hukum publiknya, melawan hukum administrasi negaranya. Ya. Jadi tidak bisa kesepakatan antar para pihak itu mengenyampingkan aturan umum gitu, aturan administrasi negara. Nah, karena itu menurut saya itu batal demi hukum. Yang terakhir dari saya kira ini satu pelajaran menarik ya, di samping tadi oligarki, tapi juga sebenarnya kalau kita yang punya empati dan sayang pada Mahkamah Agung dalam pengertian pada kekuasaan kehakiman yang harus kita hormati gitu ya, maka sebenarnya kita bisa melakukan upaya-upaya umpamanya ya salah satunya adalah mendiskusikan, melaporkan kepada publik ya, mendiskusikan ini. Yang kedua bisa juga umpamanya mendorong salah satu hakim agung atau keluarganya bahkan untuk melakukan umpamanya judicial review mengenai peraturan pemerintah. Tadi ada saya baca peraturan pemerintah mengenai jatahnya hakim agung. Tapi dilala sayangnya yang akan menguji ya Mahkamah Agung juga. Kalau jatuhnya pada pemotong ya sama juga, ya kan. Ya, tapi saya kira di Mahkamah Agung isinya tidak setan semua. Ya karena maksud saya di samping ada yang ini, tetapi ada juga hakim-hakim yang bisa kita percaya ketika menangani perkara. Saya kira dari saya itu kita lanjut. Oke, silakan, nggak apa-apa. Bukan, ini saya mau melanjutkan ke Bang Fikar ya. Bang, ini ada ya nota dinas ya. Nota dinas saya berikan juga tuh ya. Ini nota dinas dari Sekretaris Mahkamah Agung tentang pemberitahuan perubahan alokasi honorarium HPP 2023 ya. Kalau surat ini berisi tentang postur pembagian HPP ya. Kalau dalam PP 82 tahun 2021 itu kan hak penuhnya 100%. Ternyata di sini hakim tunggal, hakim 5 majelis atau hakim 7 majelis itu mendapat 60% saja. Kalau di hakim tunggal penuh dia dapat 60%. Kalau hakim 5 majelis dibagi 5 ya. Ketua lebih besar. Kalau hakim 7 majelis dibagi 7. Oke, 60% ya. Kemudian ada yang dipotong buat tim pendukung ya. Di sini ada panitera pengganti, panitera muda kamar, operator staf majelis ya. Itu jelas angka-angkanya. Jumlahnya dari hakim 5 majelis, 7 majelis maupun hakim tunggal itu sama jumlahnya 13,05% ya. Jadi tercantum nih laporan ya, tertulis ini. Tapi ada angka yang tidak tertulis. Harusnya kan 100%.
ada angka 26,95%. Ini pasti kalau BPK sudah bisa menghitung nih. Orang saya yang advokat nggak biasa ngitung duit, cuma terimanya jasa hukumnya pakai ransel gitu ya. Nggak usah ngitung kan. Ini ada 26,95 Bang. Jumlahnya tidak tercatat di sini. Kalau dicatat kan jelas. Kalau tidak tercatat maknanya apa? Saya mau tanya. Apakah yang 26,95% itu statusnya masih uang negara? Ya kan? Statusnya masih uang negara? Atau karena sudah ada kwitansi terima 100 penuh gitu, itu statusnya uangnya siapa? Uangnya hantu atau uangnya siapa? Kalau orang Batak bilang bukan di kau, bukan di aku, di begu aja ya kan begitu Bang ya. Dang di ho, dang di au, di begu gitu. Itu uangnya siapa ya? Gitu loh ya. Nah yang kedua, kan ada kesepakatan tuh Bang bahwa Hakim Agung sedia memberikan 40%. Itu kan namanya memberi. Kalau tadi kan Bang Saur bilang di kami di KPK ya, kalau yang namanya gratifikasi 300.000 aja. Ya. Sekarang kemudian ada juga ya penerimaan penyelenggara negara 1 juta aja lah buat angpau gitu ya. Nah ini 40%. Kalau itu diiyakan oleh Hakim Agung yang dipotong, bukankah dia memberikan gratifikasi? Nah, tolong dijawab Bang. Wah, menarik ini. Oke, ini- nggak apa-apa. Menarik. Ahli hukumnya yang mesti jelasin nih. Silakan. Oke. Oke, jadi apa? Tadi yang ada berapa sisa 26,9%. Hampir 27 lah ya. Sampai 27 itu yang tidak jelas. Ya. Sementara tanda terimanya 100%. Ya. Nah, itu pilih siapa gitu kan. Nah, menurut saya ini tinggal perspektifnya. Ya, kalau perspektifnya perdata aman itu yang 27. Iya kan? Karena yang ada terimanya sudah 100. Loh, kamu sudah terima semua. Iya kan? 27 jadi aman gitu. Kalau perspektifnya perdata murni gitu. Tetapi kalau perspektifnya hukum pidana gitu ya. Itu tadi ya. Tapi susah juga ya. Masa Hakim Agung tanda tangan tanda terima terpaksa? Kan nggak mungkin kan? Nggak di bawah umur lagi. Iya kan? Tidak dalam tekanan lagi. Nah, kalau yang berikan KPK itu bisa ceritanya bisa lain dan ya. Tetapi itu nanti begitu. Perdebatannya akan soal loh, yang membuat kesepakatan itu orang dewasa, tidak sedang sakit, tidak cacat. Ya, tidak di bawah tekanan. Ya, nah itu kelemahannya gitu. Karena itu yang 26 itu bisa selamat tuh, ya. Nah, ya saya kira ini kesempatannya Pak Sugeng ya untuk membantu teman-teman Hakim Agung itu gitu ya. Artinya mungkin selama masih menjabat mereka nggak akan pernah berani. Ya, nggak akan pernah berani karena itu tadi yang kata Pak Petrus mereka juga sebenarnya memainkan dana ilegalnya banyak juga gitu ya. Nah itu yang artinya ada sesuatu yang menyandera mereka gitu. Nah, karena itu kemudian kalau Pak Sugeng atau orang luar yang mengetahui, saya kira ya itu bisa diangkat gitu ya. Bisa diangkat dalam pengertian bisa menjadi diskusi publik gitu, bisa menjadi persoalan publik gitu. Ya, apakah akan memperbaiki situasi di Mahkamah Agung? Ya, saya kira kembali kepada siapa yang akan menjadi ketua. Tetapi itu tadi saya balik lagi, fenomena oligarki itu di mana-mana ada. Gitu, ya, agak sulit itu melawan itu. Ya, oligarki itu ada kesepakatannya
ada tindakan-tindakan yang disepakati bersama sesama oligarki gitu ya. Itu yang agak susah dilawan. Kadang-kadang anggota komunitas juga gak berani, apalagi umpamanya komunitas seperti ini. Saya yakin Pak Sugeng ini dapat informasi ya dari dalam gitu. Tetapi iya ya kan. Mestinya kan yang hebat tuh harus ada hakim agungnya satu. Ya kan. Nah, itu yang saya kira juga menjadi semacam penyanderaan gitu. Penyanderaan secara sistemik gitu. Ya. Dia dengan sistem kerja yang seperti sekarang ini saja itu sudah ada penyanderaan yang begitu kuat gitu, sehingga agak sulit mereka berekspresi. Oke, jadi kembali lagi ke soal 26 miliar dan kesepakatan, itu jelas-jelas uang mestinya menjadi haknya Hakim Agung di satu sisi, tapi di sisi yang lain pernyataan kesepakatan itu juga menjadi hambatan gitu ya. Walaupun tadi saya katakan kesepakatan yang melawan hukum publik itu batal demi hukum sebenarnya, ya tidak sah gitu sebenarnya. Nah, jadi kembali kepada para hakim agungnya sebenarnya, ya. Tapi saya ingin satu lagi kan ini dituangkan dalam satu peraturan. Di satu sisi ada peraturan pemerintah. Kalau peraturan pemerintahnya tidak ada diskriminasi atau apa. Tetapi begitu sampai ke peraturan Mahkamah Agung, bukan peraturan, ini nota dinas ya. Agak sulit kan? Artinya nggak ada forumnya, untuk judicial review gitu. Kalau undang-undang Mahkamah Konstitusi, kalau bukan undang-undang di Mahkamah Agung kan, ini tidak ada forumnya. Nah, ini forumnya adalah forum komunitas saja yang harus menyelesaikan. Saya kira itu. Oke. Katanya nanti dulu sebelum Pak Petrus, saya diberitahu bahwa Pak Mas Bonyamin Saiman sudah terhubung ya lewat Zoom. Gimana? Sudah Pak. Oke, silakan. Via apa nih? Audionya aja yang muncul ya, atau termasuk videonya? Audionya saja ya. Mas Bonyamin, bisa dengar suara saya? Ya. Oke, Mas Bonyamin. Jelas Mas. Yes, oke. Ini di mana? Lagi di mana posisi? Di Australia. Oh, jauh rumahnya biasa. Oke, nggak apa-apa. Tapi Anda sudah dapat udah dapat briefingnya ya tentang konstruksi peristiwanya ya, Mas Bonyamin ya. Silakan. Langsung saja Mas Bonyamin. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelihatan ini wajahnya sekarang. Pak Ersu, Pak Petrus, Pak Saud, Pak Rikar, dan Pak Sugeng yang saya hormati. Disclaimer dulu, yang dalam paparan itu kan uangnya tertulis senilai berapa, tapi kita sebenarnya belum sampai detail sebenarnya berapa sih yang diduga nanti. Karena ini kan sebenarnya forum diskusi ini kita merumuskan apakah ini pungutan liar atau gratifikasi atau ya dianggap suatu yang tadi sah gitu kan, karena ada istilah kesepakatan. Nah, ini yang sedang kita coba rumuskan. Tapi kalau gambaran begini sebenarnya, uang yang diterima oleh Hakim Agung yang menyidangkan perkara sesuai peraturan pemerintah tadi, akhirnya kan yang diterima 60% atau ya 70% atau berapa, pokoknya tidak diterima sepenuhnya. Lah, kalau dengan demikian berarti kan negara harusnya membayar senilai ya 74% itu atau 60 sampai 74%. Jadi artinya itulah yang menjadi kepentingan dari negara untuk memberikan honor kepada Hakim Agung yang menyelesaikan sidangnya. Dan itu pun kan ada ditambah syarat lagi yang mampu menyelesaikan 90 hari. Sementara dalam peraturan pemerintah itu 90 hari itu seperti apa? Nah, sekarang ada beberapa yang kemudian Hakim Agung bisa menyelesaikan 90 hari,
tapi minutasi oleh asisten, itu hakim tinggi atau hakim apa, itu bisa jadi tidak selesai 90 hari. Nah, ini ada sisa. Kemana uang itu sisa? Ya, jadi banyak hal yang memang masih harus didalami dari proses itu. Kalau ini bahasa saya, bisa jadi ini ada dugaan korupsi, Pak. Karena negara akhirnya ketahuan, ini ternyata negara, ini kan sesuai peraturan pemerintah itu kan membayar honor hakim agung. Nah, ditanya honor hakim agung yang diterima sebenarnya berapa? 74%. Artinya kalau katakanlah 1 bulan atau berapa kali sidang itu 100 juta, yang diterima kan sebenarnya hanya 74 juta. Atau bahkan hanya 60 juta. Maka harus dibalik caranya. Bahwa hak yang sisanya yang tidak bisa diterima oleh hakim agung dalam sidang itu bukan haknya siapa-siapa, harus dikembalikan kepada negara. Ketika tidak kepada kembali negara, bahkan diduga dibagi-bagi, maka versi saya itu ada kerugian negara gitu. Itu yang pertama. Yang berikutnya adalah Bupati Sidoarjo itu dikenakan pungli yang kemudian juga korupsi. Nah, apakah juga tidak ada kesepakatan di sana? Diduga ada kesepakatan meskipun lesan, gitu. Karena ya takut dengan bupatinya, maka bawahan-bawahan yang jasa upah pungut pajak daerah itu, yang kemudian diambil dengan sebuah surat juga dari bupati, mereka waktu itu ya bisa dikatakan sepakat, gitu. Meskipun hanya lesan. Ini kan soal persoalan lesan atau tertulis itu. Nah, bukan persoalan kemudian kesepakatan itu diambil dengan cara benar-benar sepakat. Nah, itu kan belakangan. Karena diduga dulu itu pada posisi, pokoknya dipotong-potong gitu. Bahkan ada informasi begitu, dugaannya bagian dari proses pemotongan honor hakim agung itu, tanda kutip bahwa ini untuk pengurusan dulu munculnya peraturan pemerintah. Nah, walau alam sebenarnya ini, tapi ini akhirnya kan diakui oleh Mahkamah Agung dalam jumpa pers kemarin di Jogja itu bahwa ini potongan itu diberikan kepada supporting ya, panitera pengganti, tukang ketik atau apapun lah istilahnya begitu. Nah, itu yang kita anggap sekarang yang benar aja lah dulu. Karena tadinya kita kan masih menggali, ternyata kemarin ada jumpa pers oleh Mahkamah Agung di Jogja yang menyatakan itu bahwa ya memang ada istilahnya tidak diberikan utuh kepada hakim agung karena dibagi pada yang lain-lain. Ini kan bahasa penghalusan aja. Jadi ini menurut saya sudah malah bahwa kita tidak usah mencari data lagi gitu, bahwa ada istilah kita pemotongan gitu dugaannya, tapi mereka istilahnya adalah dibagi kepada pihak lain, artinya di luar hakim agung. Nah, ini artinya pada posisi kesepakatan ini memang harus diuji nantinya. Pertama kali saya mendapat data ini diberitahu ada yang menyampaikan ke saya, tadinya saya meneteskan air mata kira-kira gitu Pak Saud dan kawan-kawan, karena mungkin bahasa kita kalau ada oknum hakim nakal itu kan kira-kira ya memperdagangkan perkara, ya tanda kutip suap gitu. Nah, dan itu mungkin di negara manapun paling-paling ya terjadi itu. Tapi kalau ada pemotongan honor hakim itu kok rasanya baru di kita gitu. Sampai saya berpikir, apa ya ini ada pemotongan honor hakim agung gitu. Jadi ini yang bagi saya suatu yang saya tidak percaya waktu itu. Gitu. Tapi kemudian kemarin ada pernyataan di Jogja gitu, ya sudah berarti ada. Dugaan itu ada, pokoknya ya bahasanya penghalusan tidak diterima sepenuhnya oleh hakim agung karena dibagi dengan yang lain. Tapi kan apapun dasar pemberian itu kan harus ada dasar hukumnya. Ini orang hukum kan harus begitu. Honor hakim itu dasarnya peraturan pemerintah, ya harus diterima penuh. Tiba-tiba ada nota dinas. Nah, untuk diberikan pada pihak lain, ini kan seakan-akan sembunyi-sembunyi. Kalau mau fair itu atau mau terbuka sekalian, ini dasarnya yang mestinya peraturan Mahkamah Agung yang diunggah di lembaga negara, di Kementerian di Dirjen AHU sebagai bentuk pembagian kepada yang lain. Nah, itu yang mestinya bukan sekedar nota dinas kalau bicara administrasi, tertib administrasi. Nah,
Itu yang bagian catatan saya yang paling utama menurut saya yang dari proses ini adalah saya akhirnya berdasarkan saripati teman-teman tadi, Pak Petrus, Pak Saud, Pak Abdul Fikar Hajar, dan Pak Sugeng itu akan seperti yang kemarin-kemarin menyampaikan ini kepada KPK untuk dinilai. Sekarang bukan pemberiannya, tapi penerimaannya. Karena yang menerima itu bisa jadi pejabat, bisa jadi penyelenggara negara. Karena bisa jadi ada dugaan itu selain panitera pengganti, ada yang lain-lain yang menerima gitu. Nah, asisten itu bahkan hakim pernah menerima gitu. Ada bahkan diduga rapelan. Nah, saya balik aja gitu. Ini penerimaan yang diterima oleh beberapa pejabat di Mahkamah Agung yang diduga diterima itu nanti dari itu saya serahkan pada KPK, boleh nggak diterima atau tidak boleh. Nah, ini kan sudah lebih dari 30 hari gitu, karena tahun kemarin ada gitu. Jadi prosesnya kita balik, bukan pemberian dari Hakim Agung kepada panitera pengganti atau kepada yang lain-lain tukang ketik gitu. Nah, tapi adalah penerimaan oleh pihak ini dari dugaan pemotongan tadi gitu. Jadi penerimaan gratifikasi, bukan pemberian gratifikasi. Karena diduga saya kira nanti kita bisa lacak itu, biarlah KPK mencari data siapa aja yang menerima. Kalau laporan saya diduga ada pejabatnya, ada penyelenggara negaranya. Nah, boleh nggak menerima itu? Jadi itu yang versi saya malah begitu, kira-kira kalau kita serahkan kepada KPK, ini apakah boleh diterima atau tidak oleh yang bersangkutan. Jadi gambaran saya begitu, teman-teman sekalian. Dan kalau ini versi-versi yang lain itu kan dulu sebenarnya kan juga ada istilahnya tanda kutip BPK menemukan ini, waktu itu bahkan diberikan secara tunai dugaannya. Dan belakangan bahkan dipotong dari Bank BSI. Nah, apakah ini juga tertib administrasi dugaan pengaliran uang ini? Karena kalau ini pemotongan itu bank sistemnya harus surat kuasa yang nilainya terurai dengan jelas dan tidak boleh diulang-ulang. Gitu. Surat kuasanya ya hanya satu, tanggal itu dan memotong itu. Gitu. Nah, ini Pak, apakah bocorin nanti tiba-tiba kalau belum ada kemudian dibuatkan lagi tanggalnya mundur gitu ya. Tapi saya yakin masa nanti kalau ada dugaan itu gitu. Karena bisa versi saya, dugaan saya tidak tertib administrasi itu. Karena ya berdasarkan kesepakatan Bank BSI katanya gitu yang bagian urusan honor ini, honor sidang ini untuk Hakim Agung ini. Nah, itu ada peraturan dari Bank Indonesia sebelum ada OJK itu surat kuasa itu ya hanya berlaku satu, jumlahnya ditulis di situ dan hanya berlaku sekali. Nah, apakah dari Hakim Agung itu yang dipotong tadi, dipindahkan lainnya tadi dari Bank BSI itu kemudian ada tertib administrasi itu. Nah, ini sebenarnya bisa saya mintakan kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk menilai apakah Bank BSI sudah tertib administrasi dan tata kelola yang baik dari sisi itu. Karena apa dasarnya gitu sebenarnya juga pemotongan, masa hanya surat kesepakatan gitu atau surat pernyataan gitu. Nah, itu yang versi saya kalau ini misalnya pernah saya alami misalnya dalam konteks ini guru-guru yang sertifikasi ada dapat tunjangan senilai gaji itu kemudian diterima. Nah, mereka biasanya motong 100.000, bukan motong. Jadi mengambil secara sukarela sudah diterima, sukarela hanya dikumpulkan untuk diberikan yang honorer. Dan itu nilainya kecil gitu. Artinya kalau 100.000 dari 5 juta kan berapa persen? Nggak ada apa-apanya, persentase. Nah, tapi kalau nilainya besar dan kemudian ini kita balik gitu, dari sisi pertama harusnya berarti negara hanya membayar maksimal 74% atau 60%. Karena pemberian kepada tukang ketik atau panitera pengganti atau apapun itu tidak ada dasar hukumnya. Karena ini duit negara loh, nggak bisa. Itu harusnya lebih levelnya tinggi lagi undang-undang gitu. Bukan peraturan pemerintah aja gitu. Boleh peraturan pemerintah akan turunannya dari undang-undang, tapi undang-undangnya seperti apa? Jadi ini ya kalau ini kan memang judulnya honor Hakim Agung. Gitu.
Kenapa diberi honor yang tinggi? Supaya mendatangkan keadilan, supaya tidak masih berpikir untuk nyari uang yang lain. Gitu. Jadi bukan soal capek atau tidak capeknya. Bisa jadi panitera pengganti capek, tukang ketik capek, asisten capek karena mengerjakan yang sifatnya administrasi. Nah, tapi hakim agung ini kan yang diberi honor tinggi itu kan otaknya yang mendatangkan keadilan. Jadi bedakan itu, terus kemudian seakan-akan ini hakim agung sudah dapat honor banyak terus dipotong dikasihkan yang capek gitu. Ya tidak begitu, peraturan pemerintahnya begitu. Ini sesuatu yang kita terus terang aja agak aneh, agak lucu, dasar pemikirannya seperti gini gitu loh, kira-kira gitu. Jadi ini pada disclaimer saya ini masih batasan-batasan yang analisa dan bagian dari proses kita diskusi gitu. Karena sebenarnya teman-teman panitia itu sudah saya dengar berusaha menghadirkan perwakilan Mahkamah Agung untuk kita bisa menjadi suatu diskusi yang sempurna, tapi nyatanya nampaknya di laporan teman-teman panitia tidak ada yang hadir. Dia ya akhirnya kita menjadi diskusi yang timpang ini sebenarnya. Jadi ya harus dimaklumi atau dimaafkan kalau kemudian kita menjadi seperti satu frekuensi yang diskusi ini gitu, karena ya sebenarnya panitia sudah berusaha untuk adil dengan menghadirkan dari perwakilan Mahkamah Agung, tapi katanya tidak adil. Nah itulah pemikiran saya, karena ya seperti kemarin misalnya gratifikasi itu ada yang sejak zaman Pak Firly itu helikopter itu kan diduga dapat diskon sehingga diputus, meskipun waktu itu hanya bergaya mewah tapi sebenarnya ada diskon yang itu mestinya juga tidak boleh diterima karena meskipun alasannya COVID diturunkan diskon tidak masuk akal juga, karena 1 jam 7 juta sementara operasional beli aftur dan bayar pilot dan parkir aja diduga di atas 15 juta gitu. Jadi itu. Dan kemudian yang kemarin juga begitu gitu, dan urusan Kaisang itu kan pada posisi yang teman-teman netizen itu ada 2 peristiwa, foto di pesawat dan kemudian diduga itu milik Shopee pesawat. Nah, saya kemudian membuat istilahnya gongnya atau membuat kuncinya, kemudian saya mencari MOU, ternyata ketemu antara Pemkot Solo dan Shopee. Nah, itulah yang kemudian saya laporkan KPK. Jadi saya kalau ini nanti dari rumusan yang saya kemukakan tadi disetujui atau dimohon tanggapan dari teman-teman semua, apakah versi gratifikasi yang penerimaan itu jadi lebih masuk akal daripada pemberian? Nah, itu yang mungkin yang justru kita hadapkan pada KPK supaya tidak ada polemik, dan ini ada bisa jadi loh ya, ini malah akan dipakai untuk menyerang itu, untuk katanya kemarin bahkan ada pernyataan dari juru bicara Mahkamah Agung Pak Soeharto, ini katanya dipakai untuk serangan hitam pada calon ketua MA. Ya, ini faktanya dari sisi pembicaraan itu fakta dugaan tidak diterima penuh Hakim Agung itu kan akhirnya diakui gitu. Sehingga diskursus ini kita bicarakan, apakah ini pungutan liar, apakah gratifikasi, apakah ini sah kan gitu. Nah, sehingga ini ya kita kan diskusi ini, tapi yang paling bisa menilai kalau penerimaan gratifikasi kan KPK. Jadi biar kita tidak nanti menjadi suatu sandera bagi Mahkamah Agung juga gitu, itu bisa dimanfaatkan oleh orang nakal gitu, atau ya istilah orang hitam itu, entah oknum pengusaha hitam atau pengacara hitam untuk menakut-nakuti Mahkamah Agung. Wah, ini bisa jadi masalah loh, jadi masalah lah. Kan bisa dimanfaatkan malah. Jadi kita mendapatkan Mahkamah Agung yang pada posisi tersandera. Itu kan kita juga sebagai pencari keadilan kan menjadi sesuatu yang tidak mendapatkan hal keadilan yang sebagaimana mestinya. Yes. Jadi ini ya sebenarnya saya berharap itu Mahkamah Agung untuk hari ini atau bulan depan tidak ada lagi pemotongan gitu, karena ini bisa, saya yakinnya Hakim Agung juga pasti tidak terima sebenarnya kalau ditanya gitu. Tapi nggak berani ngomong gitu ya. Dipotong 40% gitu. Iya. Baik. Tidak terima gitu pasti gitu. Jadi itu yang
saya rumuskan, Bapak-bapak dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jamin Saiban dari Australia. Ini KPK nih kelihatannya ya, mestinya yang ini ya. Coba Bang Saud, gimana kira-kira konstruksi kalau dari KPK gitu? Ya, jadi tahun 2021 memang ada penelitian ya terhadap MA ini. Disimpulkan memang ada 3 kesimpulan. Pertama adalah memang tata kelola di dalam. Baru kemudian yang menyangkut etika, yang kedua. Yang ketiga adalah menyangkut yang kita bicarakan ini. Bahwa mereka sebenarnya memerlukan itu gitu. Jadi 3 kesimpulan. Tahun 2021 penelitiannya. Memerlukan apa ini maksudnya? Ya perlu ada dana tambahan yang untuk supaya mereka berkinerja. Oh, oke. Ya soal data di hari dan seterusnya itu. Sehingga kemudian 3 hal ini direkomendasikan. Ya. Dalam pikiran saya ini salah satu rekomendasi hasil riset tahun 2021 itu dari 3 kelompok masalah tadi. Nah ini kan kalau kita bicarakan hari ini menyangkut persoalan ke-1 dan ke-2. Tapi yaitu kata Bang menyangkut Petrus tata tadi kelola. tahun 2016 ya dimulainya ini ya. Mulai dari 2016 katanya udah mulai itu. Ya, tapi itu berarti kan mereka bisa melihat ada sesuatu yang nggak benar juga sebenarnya. Sehingga kemudian salah satu rekomendasinya sebenarnya supaya mereka diberi dana tambahan. Jadi dari kalau ini dimulai tahun 2016, tapi itu riset tahun 2021 karena ada problem. 2021 nanti bisa diakses juga. Jadi maksud saya 2 problem di atas yang menyangkut tata kelola, terus menyangkut masalah etik. Ini kan masalah etik juga dong. Yang nggak etik dong Pak, minta sama teman sekerja itu etiknya di mana gitu loh. Ini nggak ada etiknya itu, kalaupun nggak melanggar hukum gitu kan. Nah kemudian komisi etiknya gimana, komisi yudisialnya kayak gimana gitu. Jadi sekali lagi, ini sebenarnya kesimpulan kita adalah diskusi ini nggak bisa dibiarkan begini, karena ini cerminan dari penegakan hukum secara keseluruhan. Iya kan, pintu akhir gongnya di ada mereka, tapi carut marutnya seperti ini gitu. Saya bisa mengatakan kalau saya posisinya di sana, ini dilaporkan, ini pidana sebenarnya. Kalau dalam pikiran saya common sense saja tuh. Dibawa ke KPK maksudnya ya? Iya. Dan itu harus dikembalikan semua itu yang sudah diterima selama ini, kembaliin kepada orang yang berhak. Karena bahasanya audit itu nggak begitu Pak. Bahasanya audit itu setiap rupiah itu harus disesuaikan dengan peruntukannya. Peruntukannya untuk Pak Fikar. Kok Pak Fikar ngasih 30% kepada Hersu? Nggak bisa kayak gitu. Oh saya ikhlas Pak. Iya ikhlas, tapi itu menimbulkan perilaku korup. Dan itu yang dirusak sebenarnya. Kita harus jaga perilaku korup itu untuk kemudian tidak diteruskan. Kan itu yang dirusak dari peristiwa ini gitu. Itu mungkin tambahan dari saya. Oke. Bang Petrus menambahkan? Jadi kita sepakat ya, hakim-hakim agung itu pendapatannya ditambah. Ya. Tetapi cara masuknya harusnya diserahkan kepada Mahkamah Agung, misalnya dengan mengusulkan tambahan anggaran kepada lewat DPR, kemudian dinaikkan dalam APBN. Lalu pengaturan lebih lanjut jangan oleh peraturan pemerintah atau Perpres. Biarlah Mahkamah Agung yang mengeluarkan peraturan tentang insentif ini, honorarium ini. Sehingga murni bahwa Mahkamah Agung itu tidak bisa kaki tangannya diikat oleh kekuasaan eksekutif. Ini kan menunjukkan bahwa ada ketergantungan yudikatif kepada eksekutif. Ya, ini yang membuat mereka dalam berbagai hal tidak bebas menyikapi sesuatu persoalan, apalagi ketika ada perkara antara masyarakat dengan pemerintah. Disinilah ada konflik kepentingan di sini. Mereka serba salah. Jadi mengenai honor-honor yang disebutkan di sini, dari segi prosedur menurut saya ini aja sudah menimbulkan korupsi baru ya. Ada semacam gratifikasi yang diberikan oleh pemerintah kepada hakim agung dan hakim konstitusi, hanya kemasannya dibuat dengan peraturan. Padahal diserahkan saja kepada Mahkamah Agung, dia urus sendiri, ini anggarannya pemerintah tambah, silakan perjuangkan lewat DPR, nanti di sana perdebatannya bagaimana, disetujui, baru Mahkamah Agung rumuskan dalam, karena Mahkamah Agung kan diberi wewenang untuk membuat peraturan Mahkamah Agung yang setara dengan peraturan perundang-undangan. Jadi dia berikanlah kewenangan itu kepada Mahkamah Agung yang mengatur sendiri, jangan pemerintah yang ngatur.
Kan ini kan uang-uang kecil, tapi uang-uang kecil yang sangat mengganggu kebebasan dan kemerdekaan hakim dan lembaga peradilan dalam menjalankan tugas sehari-hari yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45 bahwa hakim itu tidak boleh diintervensi. Tapi sekarang terbukti pemerintah mengintervensi dengan memberikan insentif berupa tambahan honorarium yang secara langsung tidak langsung membuat hakim-hakim itu tidak bebas ketika berhadapan perkara dengan masyarakat atau dengan siapapun. Nah, itu kira-kira. Apalagi di sini ternyata ada sebagian besar uang yang tidak jelas larinya kemana. Ya. Menurut saya seperti yang dirumuskan dalam TOR itu, pasal 12F, pasal 12F, Undang-Undang Tipikor itu masuk rumusannya. Mas Pak Sugeng. Petrus, Pak Ersu. Ya, Mas Bonyamin masih Saya mau bersama nambah, kami Pak ya? Ersu. Halo, Ya, silakan. ya, mau nambah Pak Ersu. Ya, perbandingannya di Mahkamah Konstitusi itu sudah terbit peraturan pemerintah honor hakim dan juga peraturan pemerintah honor untuk panitera. Sudah dibagi langsung ya? Ya, jadi udah ada 2 dibagi langsung. Artinya memang ketika ini ada dasarnya pemberian honor untuk panitera pengganti dan supportingnya kepanitraan di Mahkamah Agung. Jadi sudah termasuk sekretariatnya ada. Dan itu sudah dibedakan dan masing-masing berhak menerima kalau kita bicara dasar peraturan pemerintah. Nah, di Mahkamah Agung ini peraturan pemerintah hanya untuk hakim agung, untuk yang honor bersidang. Ya berarti harus konsisten itu sebagai honor dari bersidang, bukan yang lain-lain. Nah, perbandingannya tadi saya lupa itu. Jadi di Mahkamah Konstitusi sudah ada peraturan pemerintah yang mengalokasikan honor hakim, artinya untuk bersidang. Dan juga ada peraturan pemerintah untuk kepanitraan dan kesekretariatan, untuk mereka sebagai honor untuk bersidang juga, sebagai panitera pengganti, supporting kesekretariatan, gitu. Jadi sudah ada. Jadi ini yang sebagai perbandingannya, artinya honor hakim Mahkamah Konstitusi juga tidak dipotong, juga tidak diberikan kepada siapa-siapa, diterima utuh. Memang harusnya begitu gitu. Nah, ketika ini di Mahkamah Agung honor hakim agung ya harus diterimakan pada hakim agung dan tidak boleh diterimakan dalam bentuk yang lain, dipotong dan sebagainya. Nah, pemotongannya justru pakai birokrasi, yaitu pakai nota dinas, pakai model pemotongan lewat bank. Surat kesepakatan ini kan hanya untuk mengejar layang-layang putus saja sebenarnya gitu. Jadi dan saya yakin ini surat kesepakatan ini kalau diuji dengan benar, ditanyakan ke masing-masing hakim agung ya pasti tidak mau dipotong segitu. Kalau mau ya boleh ya saya kelas saya bisa jadi lebih kecil, bisa jadi lebih besar. Bukan hanya wah yang hakim agung yang mungkin sudah merasa cukup, mungkin bukan soal kaya tidak kaya, ya malah yang dibagi 50% bahkan 100% bisa jadi kan gitu. Kalau itu berdasarkan keikhlasan. Kalau dipotong seragam saya yakin itu tidak berdasarkan keikhlasan. Jadi itu yang tambahan saya. Makasih Pak Ersu. Wah ini clear ya, sebenarnya ada adunya ya, ada semacam kok bukan jurisprudensi ya, apa ini? Pokoknya ada aturan pembanding yang sudah berlaku di Mahkamah Konstitusi gitu ya. Pertanyaan sekarang Mas Sugeng, jadi ini kan tentu saja diskusi ini, satu Anda ingin membuka kasus ini kepada publik, membangun kesadaran publik. Kedua tentu pasti ada langkah hukumnya ya. Tapi yang disampaikan oleh Mas Bonyamin Saiman tadi juga bagus, itu semacam rekomendasi juga gitu ya. Silakan. Terima kasih ya kepada Mas Boyamin. Tadi ada beberapa catatan ya. Jadi memang ada saat diskusi ini sedang membahas tata kelola di dalam Mahkamah Agung. Tata kelola tentang keuangan. Diperdebatkanlah di sana, ini ada potensi korupsi, tetapi ini ada kesepakatan. Kita membutuhkan wasit kan. Wasitnya itu instansi yang punya kewenangan menilai. Satu, kalau soal pertanggungjawaban keuangan kan BPK. Kita tanyakan kembali kepada BPK nih, ya. Panitia pelaksana IPW, MAKI dan juga Public Policy Studies menanyakan kepada BPK, minta opininya, itu satu. Kemudian yang bisa menilai, kemudian apakah ini ada unsur korupsinya, kita tanya ke KPK. Soal gratifikasi ya, kemudian hal 26,95% ini kemana, itu hanya mungkin bisa diketahui
melalui, kita jangan bilang pemeriksaan lah, klarifikasi ya. Seperti KPK mengklarifikasi Kaisang. Ya itu kan satu hal klarifikasi, ada proses. Oleh karena itu ya Mas Boyamin masukannya baik ya, dan juga para pembicara kita akan rumuskan. Kita mengedepankan praduga tak bersalah tentunya ya, menghormati satu prinsip hukum praduga tak bersalah. Tetapi harus ada tindak lanjutnya, akan kita bawa kepada instansi yang memang berwenang menilai untuk itu. Terima kasih. Oke. Ini kita teman-teman wartawan kita kasih kesempatan kalau ada yang mau tanya ya. Ada teman-teman wartawan yang mau tanya atau hadirin? Silakan kalau ada. Kalau nggak ada ya, nggak ada. Kalau nggak ada, silakan mungkin memberikan kataan ya. Closing statement masing-masing. Silakan Pak. Siapa? Diurut aja dari. Ya, ini sesuatu yang sebenarnya memprihatinkan di lembaga yang tertinggi penegakan hukum. Lepas itu ada problem-problem kaitannya dengan persoalan-persoalan perasaan, ekonomi, atau menghargai orang yang nggak dapat sesuatu dari negara. Pada bagian lagi Mbak Boyamin sudah menjelaskan di tempat lain juga treatmentnya tidak sama dengan ini, artinya berbeda untuk keadilannya datang gitu ya. Jadi kesimpulan kita adalah bahwa rekomendasinya ini tidak bisa dibiarkan, dan saran kita yang mulai untuk sementara, kesimpulan saya ini nggak boleh diteruskan dan dihentikan mulai besok, udah gitu aja. Konkret itu ya. Oke, saya kira ada catatan yang bagus begini, bahwa profesi hakim itu berbeda sebenarnya dengan kepaniteraan. Karena yang yudisial itu sebenarnya hakim dan putusannya. Tetapi panitra, kemudian siapa yang bantu, itu sebenarnya masuk bagian dari eksekutif sebenarnya. Bagian dari pelaksana pemerintahan gitu. Pemerintahan dalam bidang Mahkamah Agung umpamanya seperti itu. Nah, karena itu menurut saya seharusnya tidak hanya peraturan pemerintah mengenai pemberian insentif perkara terhadap hakim, tetapi juga bisa dibuatkan insentif untuk pendukung yang lainnya gitu. Umpamanya untuk kepaniteraan sendiri dan untuk kepaniteraan dan pegawai Mahkamah Agung atau pegawai yudisial secara keseluruhan gitu. Karena itu tadi yudisial, yang bersifat yudisial itu sebenarnya hakim dan putusannya. Selebihnya itu sebenarnya eksekutif gitu, bagian dari eksekutif. Nah, karena itu harus dibedakan gitu. Ya, harus bedakan. Coba ironinya kan hakim yudisial dipotong oleh kepalanya sendiri. Nah, itu yang menjadi ironi. Saya kira begitu. Oke, kalau Bang Petrus tadi malah ngomong, ini kan kita ngomongin cuman kesejahteraan di Mahkamah Agung ya, padahal hakim-hakim di bawah sana itu juga perlu mendapat perhatian lebih luas ya. Silakan. Ya, jadi pertama, baik pemerintah maupun Mahkamah Agung harus sama-sama jaga posisi Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan yang dia harus bebas dan merdeka. Dia tidak boleh diikat dengan macam-macam rambu atau peraturan seperti halnya peraturan pemerintah tentang honorarium ini. Karena dengan cara seperti ini, secara langsung tidak langsung membuat hakim tidak bebas ketika mengadili perkara antara masyarakat dengan pemerintah. Jadi kalau pemerintah memang mau memberi kesejahteraan kepada masyarakat, kepada hakim, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman di pasal 48 itu, negara menjamin keamanan dan kesejahteraan hakim. Itu kata undang-undang itu. Jadi kalau menjamin begitu, ya mekanismenya tentu harus dikembalikan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ajukan ke DPR, dan DPR dan pemerintah ya berdebat atau diskusi, saling memberikan pandangan dan lain-lain. Kemudian ya disetujui, dituangkan dalam APBN. Dari situlah nanti Mahkamah Agung mengatur sendiri. Jangan dikeluarkan lagi peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang secara langsung tidak langsung mengikat hakim-hakim agung. Kemudian kalau kita bicara tentang kesejahteraan hakim, tentu seperti yang saya katakan tadi, hakim-hakim di daerah itu paling miskin. Mereka masih banyak yang dari rumah ke pengadilan itu masih naik motor. Ya.
Karena kondisinya seperti itu, maka di daerah terpencil, ya katakanlah di NTT, ya di Indonesia Timur lainnya atau di daerah terpencil, itu akhirnya masyarakat pencari keadilan yang menjadi korban. Ya. Mereka harus jual tanah, mereka harus jual hewan, hanya untuk memenuhi permintaan hakim. Ya, bahkan hakim ini juga punya operator di lapangan. Mereka tugaskan panitera-panitera jurusita ini masuk ke kampung-kampung, ketemu para pihak, tawarkan diri, nanti kami buatkan gugatannya, kami buatkan jawabannya, kami buatkan replik, duplik, dan seterusnya. Tapi perkara itu juga mereka yang harus putus. Ini yang membuat kondisi pelayanan keadilan di seluruh Indonesia, khususnya di luar kota-kota besar itu sangat memprihatinkan. Ini yang harus diperhatikan. Jadi mulai dari Mahkamah Agung sampai peradilan tingkat bawah harus ada perhatian yang sama. Ya, supaya mereka dalam perilaku pelayanan keadilan jangan menjadikan masyarakat itu sebagai objek untuk mencari tambahan penghasilan. Saya kira begitu. Oke. Terima kasih, beri aplaus semua untuk para narasumber. Jadi ini kelihatannya tugasnya kembalikan lagi ke IPW ini nanti ya, untuk mengambil langkah-langkah lebih lanjut. Selain ini menjadi semacam awareness pada publik gitu, bahwa ada situasi yang sebenarnya sejak tadi saya juga mikir ini komedi banget. dan itu hanya terjadi di Indonesia begitu ya. Oke Pak Mas Jamin, silakan kalau mau memberikan closing statementnya. Ya, saya setuju dengan Pak Petrus, ini harus level undang-undang. Nah, saya bisa aja nanti maju ke Mahkamah Konstitusi, menguji Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung, dan Mahkamah Konstitusi bahwa seluruh honor, seluruh tambahan gaji, dan lain sebagainya itu harus diatur dalam undang-undang. Tidak boleh diatur dalam peraturan pemerintah. Karena kemarin diduga itu peraturan pemerintah itu seakan-akan diperjuangkan kepada pemerintah dapat, dan seakan-akan ya udahlah bagi-bagilah, jangan diambil sendiri honor oleh Hakim Agung aja. Salah satu dugaan alasan untuk memotong itu. Nah, maka kemudian ya proses berarti kan untuk mendapatkan peraturan pemerintah itu kan tanda kutip kan ada satu lobby-lobby dari Mahkamah Agung pada pemerintah, dan itu bisa jadi nanti juga besarannya nanti bisa naik turun gitu. Kalau Mahkamah Agung itu terlalu tanda kutip mengganggu pemerintahan, banyak membatalkan kebijakan-kebijakan pemerintahan, bisa dikurangi. Dan nanti juga gitu di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita jaga marwah Mahkamah Agung dan juga Mahkamah Konstitusi bagi bagian dari peradilan kita, ya harus sampai detail, hanya honor, tunjangan atau apapun itu harus diatur undang-undang. Artinya disepakati pada posisi pemerintah dan DPR pasti manggil Mahkamah Agung, manggil Mahkamah Konstitusi sebagai pihak yang akan menerima itu. Jadi harus kesepakatan ini dasar pemotongan uang atau pemakaian uang itu kan harus disetujui oleh pemerintah dan DPR, atau tanda kutip disetujui rakyat melalui DPR. Jadi itu saya kira pada posisi ini harus kita kuatkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dalam hal ini Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus dalam bentuk undang-undang, tidak boleh peraturan pemerintah, sehingga kemudian tidak ada pemotongan-pemotongan tadi. Sehingga nanti tujuan Pak Petrus itu untuk mensejahterakan hakim di daerah pun juga akan tercover, karena nanti akan disupporting kepada Mahkamah Agung, biayanya sekian, pengajuannya sekian untuk tambahan honor hakim-hakim daerah, misalnya daerah terpencil. Itu jumlahnya besar supaya mereka mendatangkan keadilan. Itu jadi rumusan bahwa kemandirian dari lembaga peradilan itu harus kita jaga betul, dan itu prosesnya harus sampai di sana, tidak boleh lagi peraturan pemerintah, peraturan presiden atau peraturan Mahkamah Agung yang mendasari dari peraturan pemerintah. Itu aja, makasih Mas Dersu dan kawan-kawan, makasih. Terima kasih. Jadi ini urusannya negara ya. Jadi nanti nggak ada hakim yang merasa utang budi pada penguasa yang seperti yang jadi dikhawatirkan oleh Bang Petrus tadi ya. Oke, banyak sekali Mas Sugeng jadi yang PR yang harus dilakukan. Jadi banyak PR yang harus dilakukan, termasuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi tadi, karena dengan begitu saya kira bagus urusannya, tidak ada lagi Hakim Agung merasa utang budi pada presiden gitu, karena ini yang menjamin negara, bukan seorang presiden gitu ya. Oke, terima kasih ya teman-teman semua yang hadir pada hari ini, baik yang bergabung langsung di sini maupun bergabung melalui channel YouTube-nya.
Dan ini saya kembalikan lagi kepada pembawa acara dan saya Subhan Arif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Jadi lebih banyak produktif juga itu. Tidak sekedar menggugat.